Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6770 Kau menyebut namamu Chu Feng. Brengsek? Oh, Anda mengenali garis keturunan kerajaan? Chu Feng memandang Ji Wusuan. Kau pikir aku telah menyanyiakan bertahun-tahun ini, sampai-sampai aku tidak mengenali garis keturunan kerajaan? Kata Ji Wusuan. Apakah garis keturunan kerajaanku sudah cukup? Tanya Chu Feng. Tentu saja, ini adalah garis keturunan seorang raja, kata Ji Wusuan. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan mencegahmu mati jika kau menginginkannya di masa depan, tapi setidaknya aku tidak akan membiarkanmu mati di sini. Aku akan mengambil alih formasi ini mulai sekarang, dan kau bisa menonton dari samping. Setelah mengatakan itu, Chu Feng mulai mengaktifkan formasi sepenuhnya. Dengan restu dari garis keturunan raja, kekuatan formasi tersebut dilepaskan sepenuhnya. Tak lama kemudian wajah Ji Wusuan berseri-seri karena gembira. Kekuatan formasi besar itu belum sepenuhnya habis, tetapi kutukan garis keturunan klan domba suci telah sepenuhnya diberantas. Selanjutnya melalui narasi Ji Wusuan, para anggota klan domba suci juga mengetahui bahwa Chu Feng telah memainkan peran penting. Tentu saja mereka sangat berterima kasih kepada Chu Feng dan berterima kasih kepadanya berulang kali. Meskipun Chu Feng bersimpati dengan klan domba suci, sebenarnya dia lebih mengkhawatirkan keinginan Ji Wusuan. Melihat senyum lega Ji Wusuan, Chu Feng juga merasa bahwa perjalanan itu memang bermanfaat. Ji Wusuan menepati janjinya dan tidak berlama-lama menikmati momen bahagia ini. Sebaliknya, dia langsung memberikan resep rahasia itu kepada Chu Feng. Sejujurnya resep rahasia ini sebenarnya cukup dapat diandalkan, tetapi bahan-bahannya sangat istimewa. Meskipun Chu Feng memperoleh banyak hal baik di 8 sungai surgawi, namun dilihat dari bahan-bahan yang dibutuhkan untuk resep rahasia ini, Chu Feng bahkan tidak bisa mengumpulkan 1/10-nya. Teman muda, apakah kamu membawa bahan-bahannya? Ji Wusuan bertanya. Aku benar-benar tidak punya, kata Chu Feng. Tidak apa-apa, saya punya dan saya akan berikan gratis. Dengan lambaian lengan bajunya, Ji Wusuan mengeluarkan berbagai macam ramuan langka dan eksotis. Semua itu adalah barang-barang yang sangat berharga. Dalam sekali jalan, mereka mengumpulkan 90% dari bahan-bahan tersebut. Apakah ini benar-benar gratis? Chu Feng bertanya. Tentu saja. Apakah orang tua akan berbohong padamu? Kata Ji Wusuan. Kamu benar-benar semurah hati itu? Chu Feng merasa curiga. Mengatakan bahwa mungkin saya tidak akan semurah hati ini dalam keadaan normal, tetapi Anda baru saja menyelamatkan hidup saya. Seandainya bukan karena telur ilahi 7 alam yang dibutuhkan lelaki tua itu untuk memperpanjang hidupnya, aku rela memberikan semuanya padamu, kata Ji Wusuan. Bukankah kau bilang bahwa yang membuatmu tetap hidup adalah kutukan klan domba suci, dan meskipun kutukan itu telah dicabut, kau tetap harus menjalani hidup yang menyakitkan? Chu Feng mengatakannya sambil tersenyum karena dia hanya bercanda. Sebagai masalah hubungan pribadi, dia tentu berharap Ji Wusuan akan tetap hidup. Orang tua ini masih punya satu hal lagi yang harus diselesaikan. Setelah aku menyelesaikan ini, hidup atau matiku tidak akan menjadi masalah, kata Ji Wusuan. Apa itu? Chu Feng bertanya. Ini benar-benar harus dirahasiakan, kata Ji Wusuan. Bekas luka yang tak terungkapkan lagi? Chu Feng bertanya. Itu urusan pribadi.
kata Ji Wusuan. Melihat itu Chu Feng tidak bertanya lagi, sebaliknya dia bertanya, berapa lama telur ilahi 7 alam yang tersisa dapat memperpanjang hidupmu? Apa? Anak muda, kau tidak ingin orang tua ini cepat mati, dan ingin memberiku telur ilahi 7 alam agar aku bisa hidup sedikit lebih lama? Ji Wusuan bertanya. Saya masih kekurangan beberapa bahan. Jika Anda bisa membantu saya mengumpulkan semuanya, aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu salah satu dari telur ilahi 7 alam, kata Chu Feng. Teman muda, kau sungguh murah hati. Tapi jika aku melakukan itu, bukankah aku akan benar-benar menjadi seseorang yang tidak membalas kebaikan? Jangan khawatir, teman muda. Telur ilahi 7 alam yang tersisa cukup untuk memperpanjang hidup orang tua ini. Adapun bahan-bahan lainnya untuk resep rahasia ini memang agak sulit didapatkan, tetapi orang tua itu punya cara untuk membantumu mendapatkannya. Ikutlah denganku, aku akan mengurus semuanya untukmu dan jangan khawatir, ini tetap gratis. Beginilah caraku membalas kebaikanmu, kata Ji Wusuan. Setelah itu, Chu Feng dan Ji Wusuan berangkat. Selama di perjalanan Chu Feng mengetahui bahwa mereka menuju ke tempat bernama Kota Puncak Ilahi. Kota Puncak Ilahi ini bukan hanya salah satu kota terbesar di Tanah Kebangkitan, tetapi juga wilayah utama dari kekuatan terkuat di Tanah Kebangkitan, yaitu Puncak Ilahi. Chu Feng sangat tertarik pada Puncak Ilahi, namun Ji Wusuan enggan berkata lebih banyak, hanya menyuruh Chu Feng untuk menjauhi orang-orang Puncak Ilahi. Ji Wusuan mengatakan bahwa mereka bukanlah kelompok orang yang baik. Setelah memasuki kota Puncak Ilahi, ikuti saja dia karena negeri kebangkitan itu luas. Meskipun portal teleportasi di sini lebih cepat daripada 8 sungai surgawi, butuh waktu cukup lama untuk sampai dari tempat terpencil ini ke kota Puncak Ilahi. Meskipun sudah siap, Chu Feng tetap terkejut ketika dia terbang keluar dari portal teleportasi dan benar-benar melihat kota Puncak Ilahi. Tembok-tembok kota yang menjulang tinggi seolah membagi dunia menjadi dua. Karena mereka bisa terbang, mereka bisa melihat ke dalam tembok kota tidak peduli seberapa tinggi tembok itu. Kompleks istana yang indah dan padat ini membentang sejauh mata memandang, bagaikan samudera arsitektur. Chu Feng telah melihat banyak kota megah, tetapi dibandingkan dengan kota Puncak Ilahi ini, semua kota lain tampak pucat. Seperti yang diharapkan dari Sungai Surgawi ke-9, kota ini memang megah, kata Egi. Jangan bilang bahwa hanya Egi menganggapnya sebagai hal baru. Para anggota klan Dewa Roh dan pasukan roh di dalam alam roh Chu Feng juga mengamati dengan penuh minat melalui tatapan Chu Feng. Seolah-olah orang desa datang ke kota, karena asyik menonton Chu Feng hanya menggunakan mata surgawinya. Dengan mata surgawinya, bidang penglihatan Chu Feng menjadi lebih luas lagi. Pemandangan yang sebelumnya tak terlihat di kedalaman tembok kota kini tampak jelas. Pada saat itu pandangan Chu Feng juga tertuju pada sesuatu yang berada jauh di dalam kota. Itu adalah puncak gunung yang menjulang tinggi. Namun ini bukanlah gunung berbatu maupun tambang besi, bentuknya menyerupai gunung yang terbentuk dari akumulasi sumber daya kultivasi. Bahkan dari jarak yang sangat jauh orang dapat tertarik pada cahaya 7 warna yang terpancar dari puncak gunung yang menjulang tinggi. Gunung apakah itu? Chu Feng bertanya pada Ji Wusuan. Kamu melihatnya? Ji Wusuan terkejut. Iya, Chu Feng mengangguk. Benar-benar layak disebut berdarah kerajaan. Teman muda, aku sebenarnya cukup penasaran dengan latar belakangmu, tapi sayang sekali kau telah kehilangan ingatanmu. Ji Wusuan menghela nafas. Jangan mengalihkan pembicaraan, aku ingin menanyakan sesuatu, kata Chu Feng. Apalagi yang mungkin terjadi? Mengapa tempat ini disebut Kota Puncak Ilahi?
Tanya Ji Wusuan. Jadi, puncak ilahi itu gunung sungguhan, bukan sekadar faksi? Kata Chu Feng. Ya, pendiri faksi puncak ilahi berhasil membangkitkan puncak ilahi yang telah tertidur sejak zaman kuno. Kemudian ketika dia ingin membangun faksi lain, dia hanya menamainya sesuai dengan puncak ilahi. Sembari Ji Wusuan dan Chu Feng berbicara, mereka semakin mendekat ke pintu masuk kota puncak ilahi. Meskipun terbang di udara memungkinkan seseorang untuk melihat bagian dalam kota puncak ilahi, masih ada penghalang di atas tembok-tembok tinggi tersebut. Untuk memasuki kota, seseorang harus melewati gerbang kota. Puluhan ribu orang dari kota puncak ilahi berkumpul di depan gerbang besar kota tersebut. Mereka tidak hanya menjaga gerbang, tetapi juga mendaftarkan orang-orang yang memasuki kota. Teman muda, kamu perlu mendaftarkan namamu dan menandatangani dengan izin dari petugas di gerbang masuk untuk dapat memasuki kota. Apakah kamu ingat namamu? Jika tidak, buat saja nama baru. Lagi pula, itu hanya formalitas, Ji Wusuan mengingatkannya. Aku masih ingat namaku, kata Chu Feng. Begitukah? Aku sangat penasaran. Teman muda, siapa namamu? Tuliskan dan biarkan orang tua itu melihatnya sebentar lagi, kata Ji Wusuan sambil tersenyum. Tentu saja, sesampainya di kota, Ji Wusuan langsung menuliskan 2 kata Ji Wusuan. Pria ini menggunakan nama palsu, namun tampaknya dia telah melakukan banyak hal buruk dan tidak berani menggunakan nama aslinya. Namun Chu Feng berbeda. Dia masih baru di tempat itu dan tidak memiliki musuh kecuali membunuh bajingan yang menguasai kemampuan khusus itu. Jadi Chu Feng hanya menuliskan nama lengkapnya. Namun setelah Chu Feng selesai menulis namanya, Chu Feng segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Petugas dari puncak ilahi yang melakukan pendaftaran tiba-tiba berdiri, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ji Wusuan ternganga dan berseru kaget. Apa-apaan ini? Namamu Chu Feng? Kultivator junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.